A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini atau pada kesempatan kali ini kembali kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada. Baik para sedulur yang ada di Nusantara maupun para sedulur yang ada di luar negeri, kami selalu doakan semoga para sedulur semua selalu sehat walafiat jasmani dan rohaninya, dibukakan dan dilancarkan pintu-pintu rezekinya, dan dikabulkan cita-cita dan segala hajatnya. Amin. Dan yang terpenting diberikan keistiqomahan dalam amaliyah ibadahnya. Amin. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salam serta selawat senantiasa selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, kepada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sedulur semuanya, kembali kami hadir dalam sebuah konten viral di mana satu kejadian, satu masalah, satu berita yang sedang banyak ditunggu perkembangannya oleh masyarakat luas, khususnya Nusantara, umumnya untuk seluruh warga dunia ya. Dan pada kesempatan kali ini kami kembali ingin melanjutkan mengangkat kembali tema Megatrust yang satu hari kemarin kita bahas. Ada satu hasil dialog kami kemarin yang membuat yang menggelitik dalam benak saya, di mana pernah ada penyampaian bahwa proses kemarin, jadi dijelaskan ternyata di bangsa gaib sana, di alam dimensi sana ya, tempat di mana di sana ada bangsa jin, bangsa siluman, termasuk kaum iblis. Ternyata bangsa iblis juga sedang melancarkan secara gencar kampanyenya. Ya, saya ulas sedikit. Jadi mereka mengkampanyekan, mengajak pada seluruh gaib yang ada di dunia sana, di dunia gaib sana, di alam dimensinya, menyatakan bahwa mereka akan menjadi menjadi pemimpin lagi di dunia ini, mengulang sejarah yang pernah terjadi zaman dahulu para leluhurnya, sehingga mereka merekrut para goib yang memang belum tersentuh oleh syiar Islam atau belum masih fasik, yang belum mengenal tentang Islam. Dengan diiming-iming seperti itu, akhirnya mereka menjadi bagian dari klan iblis ini. Nah, salah satu strategi dari mereka yang kita dapat bocoran kemarin, bahwa salah satu caranya untuk menghancurkan ras manusia, selain mereka mengadakan peperangan dengan bangsa-bangsa goib yang sudah termuslimkan, yang sudah tersadarkan, yang efeknya ternyata bisa memicu kehancuran atau memicu bencana-bencana yang semakin besar energinya akan muncul di permukaan bumi kita. Itu yang mereka jalankan di alam sana. Lalu yang mereka terapkan di bangsa kita atau di dunia nyata yang kita lihat ini, ternyata mereka juga masuk ya. Mereka memasuki tubuh-tubuh orang yang memang bisa dimasuki. Artinya sudah ada koneksi, sudah ada penghubungnya. Artinya ada iblis-iblis yang memang sudah terkoneksi dengan jaringan mereka, dan mereka memberikan kesempatan makhluk-makhluk atau pasukan-pasukan mereka itu masuk ke tubuh manusia.
Nah, nanti kita akan bahas Megatrust kedua ini, apa sebenarnya konsep mereka pada saat mereka sudah masuk ke dalam tubuh manusia, dan efek dahsyat yang saat ini sudah terlihat apa, dan sejauh mana pencapaiannya, supaya kita bisa berlebih berhati-hati dalam situasi seperti apa sih saat ini kita ini yang sesungguhnya, kan gitu. Kalau kita hanya melihat secara kasat mata melalui keilmuan-keilmuan ilmiah, itu kan ya semua sudah bisa melihat ya lewat eh, ya perang dagang segala macam. Tapi kita ingin lebih jauh menelaah masuk ke dalam tubuh-tubuh manusia yang memang sudah dimasuki, dan kita akan mencari sebanyak-banyaknya informasi dari mereka, apa saja rencana-rencana yang sudah, yang akan, dan target-targetnya. Itu yang terpenting ya. Mudah-mudahan dialog nanti berjalan lancar dan Allah mengizinkan, dan atas izin guru kita semuanya, dan semuanya berproses lancar, kita mendapatkan apa yang memang kita inginkan. Kita langsung pada proses mediumisasinya. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh salah satu mediator Padepokan Syekh Siliwangi dengan Kang Iwan Bimantara. Siap Kang ya? Siap. Nah, kita mulai konsentrasi karena ini berkaitan dengan siasat musuh ya. Saya akan minta izin kepada guru saya untuk bisa menghadirkan salah satu golongan mereka, klan iblis yang memiliki cukup apa ya, pangkat lah ya, yang punya kewenangan yang bisa memberikan banyak informasi. Oke, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk masuk dalam tubuh mediator dan mengganggu acara ini, otomatis terlempar terpental ke neraka jahanam. Allah Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hanya yang saya izinkan, yang diizinkan oleh guru kami, yang bisa menguasai tubuh mediator. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya tarik salah satu sosok bangsa gaib yang berada di pihak musuh untuk bisa memberikan bocoran tentang siasat dan strategi mereka yang terkait dengan Megatrust yang disampaikan kemarin. Atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, siapapun itu tertarik, tersedot, Allah Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Hanya yang diizinkan oleh guru saya yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Apabila diikuti oleh penyusup-penyusup, otomatis semua penyusupnya akan hancur meledak dalam tubuh mediator. Allah Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Sinkron. Silahkan. Kamu sudah diizinkan untuk berada di tempat ini. Kamu sudah diizinkan untuk berada dalam tubuh mediator. Dan kamu sudah tahu tugas kamu diizinkan masuk dalam tubuh mediator adalah untuk memberikan informasi, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Di luar itu semua, apabila kamu menolak, mencoba untuk menghindar, dan berusaha untuk berbohong, maka otomatis tubuh kamu akan langsung meleleh mencair. Allah Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Kita suaranya langsung tersambung otomatis. Bisa berbicara bahasa manusia. Allah Sallallahu alaihi wasallam. Silahkan, kamu sudah diizinkan. Saya akan menghargai dan menghormati kamu sebagai tamu undangan di sini. Silahkan kamu memperkenalkan diri, kamu dari bangsa apa, dan saat ini apa tugas kamu. Silahkan. Sallallahu. Saya tidak akan berbuat selain memberikan pertanyaan. Kamu tidak usah merasa takut
karena kami menghargai dan menghormati Anda sebagai utusan. Sallallahu. Energi kamu tertutup, tidak bisa menyebar. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Energinya tertutup. Sallallahu. Silahkan, bisa dimulai. Suatu kehormatan saya diundang ke sini. Ya, terima kasih. Anda sudah baik terhadap saya. Ya, sama-sama. Saya adalah salah satu panglima perang dalam bidang strategi. Tugas saya berada di bumi Nusantara. Apakah Anda punya nama? Ada. Apa penting nama saya? Ya, penasaran aja. Seperti apa sih nama-nama kalian? Apakah sama dengan nama-nama bangsa jin, siluman yang pernah berdialog dengan kami? Atau ada perbedaan? Sama saja. Tidak jauh berbeda. Anda sendiri berarti dari golongan apa? Saya dari golongan iblis. Ya. Seorang panglima perang bidang strategi. Apakah wilayah kerja Anda khusus Nusantara atau secara keseluruhan strategi perang kerajaan Anda yang membuat strateginya? Seluruh wilayah Nusantara. Khusus wilayah Nusantara berarti. Betul. Berarti bagian belahan dunia lain itu berbeda lagi panglimanya. Berbeda. Boleh ya, saya minta waktunya untuk berdialog. Silahkan. Saya sudah minta izin kepada raja Anda. Saya juga sudah memberikan ungkapan rasa hormat saya atas undangan Anda. Ya. Pertanyaan saya yang pertama ini berkaitan pembahasan kami kemarin tentang istilah megatrust dalam dunia kami. Entah dalam pandangan Anda itu apa namanya, saya tidak paham. Yang sering digambarkan di bangsa kami itu seperti kejadian musibah atau bencana yang menimbulkan kerusakan yang cukup besar. Itu dikatakan megatrust. Bisa berbentuk apa saja. Gempa bumi, bandang,
atau apapun yang lainnya yang menghasilkan kerusakan, tingkat kerusakan yang cukup parah. Nah, setelah kami kemarin berdialog dengan salah satu goib yang masih berada di pihak kami yang mengetahui kondisi yang ada di alam Anda di sana, ternyata Megatras itu ada kaitan ternyata dengan peperangan yang terjadi di alam sana. Jadi pasukan Anda yang berperang dengan pasukan goib yang berada di pihak kami. Apakah itu betul? Oke, kalau betul saya cukupkan karena kemarin sudah dibahas. Nah, yang ingin kami perdalam saat ini, salah satu strategi Anda yang kami ketahui dari dialog kemarin bahwa ternyata Anda juga memiliki strategi memasukkan pasukan-pasukan Anda ke dalam tubuh manusia untuk menjalankan misi Anda. Apakah itu juga betul? Betul. Nah, yang ingin saya bahas strategi Anda dengan memasukkan pasukan-pasukan Anda, pasukan-pasukan iblis, termasuk bangsa jin dan siluman yang sudah terafiliasi dengan Anda. Seperti apa sebenarnya strategi yang ingin Anda munculkan? Sebenarnya sama saja. Di barisan Anda juga sama menggunakan kekuatan manusia. Oh gitu. Begitupun dari golongan kami menggunakan perantara manusia. Karena ketika nanti alam ini goncang, itu akan menggoncangkan manusia. Karena alam ini, alam dunia ini akan tetap ada ketika masih ada manusia di dalamnya. Lalu? Dan untuk menghancurkannya harus dengan lewat manusia itu sendiri. Jadi menghilangkan ras manusia, menghancurkan manusia, dan mengganti dengan golongan Anda itu benar-benar nyata. Ya, Anda memang benar-benar tujuannya ingin menghancurkan ras manusia. Tidak sepenuhnya manusia kami hancurkan. Yang kami hancurkan hanya manusia-manusia yang menentang dengan apa yang kami bawa. Jadi yang sepaham, yang mengikuti keinginan Anda tidak dihancurkan. Apabila ada manusia-manusia yang menentang kekuatan kami, akan kami hancurkan. Dan apabila ada manusia yang mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh bangsa kami, itu akan mendapatkan kehidupan yang layak. Itu janji kamu pada manusia itu. Betul. Itu kan satu kebohongan. Kamu kan tahu rumusnya. Saya jelaskan sedikit. Kamu pasti paham. Semakin banyak di satu tempat, satu wilayah,
manusia yang melakukan kemaksiatan, kerusakan, maka energi di tempat itu akan pekat dan Allah akan menghukum negeri itu dan menghancurkannya. Justru kalau kamu mempengaruhi banyak orang untuk berbuat maksiat, untuk membuat kerusakan, maka Allah akan menghancurkan mereka. Berarti janji kamu itu bohong untuk membuat mereka itu nyaman, abadi, pembohongan kan? Kami bohongi saja, mereka masih mengikuti. Iya kan? Kamu bohong sebenarnya. Iya kan? Jawab aja dulu nggak apa-apa. Nanti masalah percaya dan tidak mereka akan menentukannya sendiri masing-masing. Tadi saya sudah jawab. Kami bohongi saja. Mereka masih mengikuti. Tuh ya, para sedulur semuanya dengarkan sendiri ya. Apa yang mereka iming-imingkan, apa yang mereka tawarkan itu adalah satu kebohongan besar sebenarnya. Tapi ya masih banyak yang percaya. Ya, enggak apa-apa. Silakan nanti dikorek lagi kalau punya supaya bisa lebih menerima apa sebenarnya yang mereka tawarkan. Jadi saya pernah ada satu hadis di bangsa kami yang mengatakan akhir zaman nanti bangsa kalian itu akan membawa surga, padahal sebenarnya itu adalah neraka. Mungkin konsep itu yang terjadi. Terlihat indah di mata mereka seperti surga, padahal mereka kamu kan mengajak ke neraka. Kamu kan cari teman kan? Sebenarnya manusia itu tidak sulit untuk menyesatkan. Ya. Seperti apa konsepnya? Karena bangsa kami jauh lebih awal. Ya, dengan konsep apa? Apa yang kamu lihat dalam diri manusia saat ini? Kamu punya keyakinan yang kuat sehingga sangat mudah menurut kamu bisa membohongi mereka. Coba Anda lihat sekeliling Anda. Ya. Bagaimana proses lahirnya manusia. Proses lahirnya manusia. Bayi maksudnya? Ya. Bayi yang baru lahir? Ya. Kenapa? Dalam proses pun mereka sudah menyalahi aturan. Ya, maksudnya? Banyak sekali manusia-manusia yang terlahir tidak sesuai dengan apa yang ada pada ajaran Anda. Contohnya, saya nggak mau menebak-nebak dan saya ingin itu keluar dari mulut Anda. Kalau saya memberitahu mungkin dianggap biasa. Bagaimana seseorang itu lahir atas dasar nafsu dan atas dasar ikatan yang tidak semestinya. Ya, langsung ke hal yang jelas saja. Itu sudah jelas. Nah, itu masih perlu dikaji. Tidak semua orang bisa paham. Anda memahamkan banyak orang bukan untuk saya. Saya berbicara dengan Anda. Ya, tapi saya minta Anda tidak berbicara dengan mereka. Saya minta Anda menjelaskan di hadapan para penonton kami. Karena saya buat acara ini untuk penonton kami, bukan untuk saya pribadi. Bagaimana? Mereka akan mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Anda. Sementara
Proses mereka terlahir pun dari hubungan-hubungan yang tidak sah. Oh, itu. Dari makanan-makanan yang tidak semestinya mereka makan. Cukup mudah sekali, bukan? Mereka menganggap bahwa semua makanan, bahwa semua harta yang mereka miliki itu adalah milik Tuhannya. Betul memang, semua yang ada di bumi ini, semua yang ada di jagat raya ini, semuanya milik Tuhan. Tetapi Tuhan sudah memberikan kekuasaan kepada kami untuk semampu kami menggoda, mengajak manusia. Mereka tidak menyadari dengan mengikuti nafsunya untuk memperkaya dirinya, untuk menyombongkan kekayaannya, untuk menyombongkan kekuasaannya. Itu adalah sifat-sifat kami. Gitu. Dan akhirnya itu masuk ke dalam tubuhnya, masuk ke dalam aliran darahnya, masuk ke dalam hatinya, masuk ke dalam isi kepalanya, masuk ke dalam nadinya. Tidak susah untuk mengajak manusia. Tidak usah capek-capek. Karena sudah ada energi-energi kamu dalam tubuh mereka. Sebelum mereka terlahir pun sudah kami tanamkan. Iya. Iya, luar biasa. Mereka dengan bangganya mengakui, mereka dengan bangganya menyombongkan dirinya, menyombongkan kejelekannya. Maka dari itu, tidak ada ketakutan sedikit pun bagi bangsa kami. Karena semuanya sudah dari awal menanamkannya. Bagaimana perputaran keuangan yang ada di muka bumi ini? Siapa yang mengendalikannya? Bangsa kami yang mengendalikannya dan dimanfaatkan oleh bangsa manusia. Bagaimana sumber makanan yang ada pada hari ini semua sudah tersebar energi-energi kami. Ya, paham saya. Secara pribadi saya sudah paham sebetulnya. Cuma ya memang Anda perlu menjelaskan secara langsung kepada mereka supaya mereka juga paham. Bukan konsep saya. Itu semua memang konsep iblis yang sedemikian halus mengkader generasi-generasinya. Lalu apa lagi strategi Anda selain itu? Yang mungkin lebih terlihat dengan jelas oleh manusia. Oh, itu kan samar, halus banget itu.
adalah peperangan yang luar biasa. Perang akhir zaman. Betul. Anda sudah begitu lama berperang dengan bangsa kami. Apakah Anda tahu jumlah tahun semenjak Anda mulai mengobarkan perang dengan bangsa manusia? Sudah berapa tahun sampai hari ini? Sudah lama sekali. Iya, berapa tahun? Anda tahu ada catatan sejarah dalam bangsa Anda? Ada. Sudah berapa lama Anda berhadapan dengan kami? Ada. Berapa? Sudah lama sekali. Berapa angka tahunnya? Sudah lama sekali. Dihitung semenjak Anda mempengaruhi Habil yang membunuh Qabil. Sebelumnya. Ya itu aja, dari situ saja. Itu kan dosa pertama yang kamu lakukan di dunia. Selebihnya kamu lakukan di alam sana. Berapa tahun dari sini? Sudah lama sekali. Gak bisa mengingat ya Anda. Bukan tidak bisa mengingat. Tapi untuk apa? Ya saya ingin tahu saja, kalau saya belum tahu masalah. Anda sendiri sudah tahu. Saya kan tahu kejadiannya aja, cuman berapa lamanya itu nggak tahu. Catatan sejarah siapa? Sejarah Anda lah, sejarah manusia yang nggak bisa mencatat sana kayaknya. Manusia tidak bisa mencatat sejarah. Tidak ada yang bisa mencatat sejarah. Mereka hanya bisa mengingat kejadian-kejadiannya saja. Nah iya itu, kamu udah tahu. Karena sengaja terputus. Itu jutaan tahun yang lalu. Jutaan tahun yang lalu. Setiap kejadian itu ada memori-memori yang dihapus agar sejarah itu tidak diingat. Yang itu tidak terhapus karena tersimpan di dalam Al-Quran. Iya. Berarti Anda setuju kalau perangan Anda sampai detik malam ini itu adalah perangan akhir zaman di dunia ke-1 ini. Betul. Kalau dihitung persentase ke angka 100% sampai titik puncak terbesar, perang terbesar yang Anda juga sudah tahu skenarionya, itu tinggal berapa persen? Kurang lebih 10%. 10%. Bisa Anda tentukan berapa tahun hitungan 100% itu? Tidak akan lama lagi. Yang saya dapat informasi kemarin, 2025 ini pun sudah akan terjadi megatrust yang besar ini. Apakah Anda bisa melihat hal yang sama? Itu karena di tahun ini hanya awal. Awal dari 10% itu. Tapi kenapa harus ada megatrust yang besar kalau hanya baru awal? Itu untuk menggoncang keyakinan manusia. Mengguncang keyakinan manusia.
Itu megatrust yang digambarkan bencana besar. Ya, Berarti ada keuntungan di sisi megatrust itu kalau memang Anda juga berharap itu terjadi. banyak sekali. Seperti apa? Dari kematian manusia saja, kami sudah mendapatkan keuntungan. Apa itu keuntungan? Mereka akan menjadi pengikut kami. Hmm. Yang sudah terkoneksi dengan Anda tentunya. Itu sudah pasti. Nah itu tadi yang saya bilang kan. Kebohongan kamu sekarang terbukti oleh ucapan kamu sendiri kan. Yang ikut saya akan abadi, akan nyaman. Ternyata kamu berharap pengikut kamu itu mati karena bencana itu, sehingga ruh dan sukmanya bisa kamu ikutkan sebagai pasukan perang. Pinter kamu. Tapi sekarang kebuka itu kebohongan kamu. Mudah-mudahan pengikut kamu ya, saudara-saudara saya yang saat ini menyaksikan supaya tersadarkan energinya. Tersadarkan. Silahkan. Ya, para Saya sedulur. tidak mau berdebat di sini. Ya, Saya tidak mau ternyata berdebat dan tidak ada bukan berdebat. perkelahian di sini. Bukan berdebat. Kan tadi saya mengupas apa yang kamu sampaikan. Kamu mengakui kalau kamu berbohong dan ternyata kebohongannya diperlihatkan. Kamu tanpa sadar mengatakan tadi Sebenarnya manusia itu tahu. siapa mereka nggak tahu kalau mati itu sukmanya kamu yang bawa ruhnya. Tahunya kalau udah nyampe sini baru saya kasih tahu. Manusia itu tahu siapa bangsa kami. Iya, tahu. Tapi kenapa mereka masih memuja-muja kami? Ya, itu yang memilih kamu. Aduh. Tidak sedikit. Kalau dihitung dari seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, Hmm. itu hampir sebagian besar sudah menjadi pengikut kami. Gitu ya. Berarti kami saat ini berhadapan dengan separuh penghuni dunia ya. Termasuk di bumi Nusantara ini. Mohon maaf nih saya agak dalam nanya. Kamu kan udah bisa menggambarkan mungkin dari kedahsyatan peperangan kalian di alam sana, sudah bisa mengidentifikasi kalau terjadi seperti ini akan menimbulkan korban sekian. Dari 280 juta, saya anggap 280 juta penduduk Nusantara. Mungkin lebih kalau dihitung Malaysia, Singapura itu masuk Nusantara, Myanmar, rumpun Melayu, rumpun Nusantara mungkin lebih dari 500 juta. Dari goncangan besar pertama, tadi yang kamu katakan sebagai awal untuk menggoncangkan keimanan manusia. Berapa sih gambaran kamu target korban dari manusia yang meninggal karena kondisi itu? Tidak banyak. Ya, tidak banyaknya itu kurangnya berapa? Karena yang saya berikan kan contohnya 500 juta. Tidak banyak. Tidak banyak yang akan menjadi korban. Tidak banyaknya berapa persen? 15% saja. Subhanallah. Dari 500 juta. Iya, Subhanallah. itu tidak banyak. Para sedulur coba dihitung 15% dari 500 juta. Kalau 10% aja berarti 5 juta. Itu 10% berarti 7,5 juta. Subhanallah. Tsunami yang segitu dahsyatnya saja dulu di Aceh itu hanya 150.000 kalau tidak salah. Ya. 150 sampai 200.000. 15% dari 500 juta. Mau nyampe.
20% kan 100 juta. 75 juta apa 7 juta setengah? Hah? 7 juta setengah kan? Berarti berapa kali lipat dari 200.000? Lipatan dari tsunami. Itu Nusantara saja atau seluruh dunia? Seluruh dunia. Seluruh dunia 7 juta setengah. Tadi katanya dari 500 juta. Berarti lebih dahsyat dari tsunami yang pernah ada. Kalau kaitannya dengan laut. Ya, Tidak hanya laut, dari semua sisi. semua. Tanah, udara. Itu kan efek dari peperangan kalian di alam sana. Berapa ribu pasukan, berapa juta pasukan sih sampai efek dahsyat seperti ini. Yang berperang di alam sana nanti di titik itu. Kamu kan hafal, kamu kan strategi yang udah menyusun nih perang yang mau kapan. Hitungannya terlalu banyak. Sudah keluar dari triliun. Itu masih sedikit. Oke. Nah, oke, tadi keuntungannya kamu akan mendapatkan tambahan pasukan dari ruh-ruh manusia yang sudah terkoneksi. Selain itu, apalagi manfaat yang kamu dapatkan? Nanti setelah terjadinya goncangan itu, akan banyak pengikut. Baru. Ya, Kok bisa? dari orang-orang yang masih hidup. Kok bisa? Bisa. Karena mereka dalam keadaan ketakutan. Hmm, Mereka dalam keadaan kegelisahan. gitu. Kamu hadir sebagai dewa penolong. Saya akan masuk ke dalam orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Ya, jadi dewa penolong gitu. Dalam misinya menyesatkan mereka. Tuh, tepat sekali. Kamu yakin sekali rencana kamu itu berhasil. Sekalipun saat ini rencana kamu udah saya bongkar semua ini. Rencana kami tidak pernah gagal. Gitu. Karena memang itu sudah diizinkan. Rencana apa yang gagal dari kami tidak ada. Karena memang ini sudah perjanjian abadi. Tapi kamu juga sudah tahu kan, nanti satu saat raja kamu akan dibunuh oleh utusannya Allah. Semua cerita kehidupan ini sudah diketahui. Terus kalau kamu memang sudah tahu, terus untuk apa kamu mengikuti dia kalau dia juga akan terbunuh? Itu salah satu bentuk kepatuhan. Gitu. Gak masalah Tidak masalah. kalau itu pun nanti terjadi. Betul. Yang penting kamu udah dapat teman banyak gitu. Iya. Emang kamu kan mengajak bangsa manusia itu supaya menemani kalian di neraka sana. Cita-citanya, ceritanya nih, perjanjiannya. Emang bedanya apa kalau kamu sana banyak dengan bangsa manusia dengan ya hanya kalian bangsa kalian gitu. Emang ada perbedaan? Kenapa harus ngajak-ngajak gitu? Itu karena sejarah. Hmm,
bangsa manusia yang sudah merebut. Oh, gitu. Untuk menuntaskan rasa sakit hati Anda dan klan Anda. Padahal itu Allah yang punya rencana, bukan kami. Harusnya kalau jenengan tuh sakit hati, harusnya sakit hatinya sama Allah, bukan sama manusia. Tidak bisa. Manusia juga nggak pengen dipilih jadi khalifah kok. Itu sudah ketentuan. Iya, ngomong sama rajanya sana. Kenapa bangsa manusia takut menghadapi kami? Siapa yang takut? Siapa yang bilang takut? Kenapa Anda bilang seperti itu? Yang saya pengen tahu aja, penasaran gitu. Apa sih motivasinya Kalau gitu? memang Anda tidak takut, ya jalankan saja. Oh gitu. Ya kalau saya takut ngapain saya undang jenengan ke sini? Ya kenapa Anda harus menjelaskan seperti itu? Aduh, seru Pasti nih para ada sedulur. kekhawatiran dalam Ini diri Anda. kayaknya bisa sampai subuh ini. Ini rahasia. Kalau memang tidak ada rasa takut, untuk apa mengungkapkan seperti itu? Jalankan saja. Ya, kami sedang berjalan. Silahkan dengan jalan Anda. Ini salah satu Saya konsep dengan siar jalan kami. saya. Salah satu konsep siar kami. Saya menghargai. Saya tidak pernah menentang apa yang Anda jalankan. Saya juga tidak. Saya cuma mempertanyakan. Kalau Anda mau mempertanyakan sesuatu terhadap kami, silahkan. Saya juga senang hati kok. Untuk apa mempertanyakan? Ya barangkali Anda biar nggak penasaran gitu. Oh saya banyak nanya. Ya Anda juga boleh kok nanya sama saya. Akan saya jawab. Tidak perlu. Kenapa? Masih banyak waktu ini. Untuk apa? Ini sampai besok pagi nih. Tidak masalah mau sampai kapan. Semak. Tidak akan merubah apapun. Ya ada, pasti ada. Setiap satu kejadian yang Allah hadirkan pada diri setiap manusia, apapun itu, ataupun tontonan seperti ini, semuanya ada maksudnya dari Allah. Allah mencari cara-cara penyampaian supaya syiar ini sampai kepada hambanya. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Oke, saya rasa cukup. Sangat jelas sekali informasi strategi-strategi Anda, bagaimana Anda. Tadi Anda bilang mau lama. Nanti ada tahap berikutnya. Kami ada kegiatan lain, ada urusan lain. Saya tidak pernah takut untuk mengungkapkan rencana. Iya, oke. Nanti kita lanjut part berikutnya. Saya itu kan akan baru beritahu semua rencana-rencana kami. Ya, itu kan baru baru dua strategi itu. Enggak apa-apa nanti satu hari dua strategi. Nanti kalau sudah banyak akan saya bukukan insya Allah. Biar manusia tahu rencana bangsa kami itu apa. Iya. Oke, saya terima masukannya, requestnya. Begitu baiknya kami kepada manusia. Iya. Ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Nah, penutup buat saya aja. Saya ingin menyampaikan kepada manusia-manusia. Tuh, kalau disuruh buat saya, buat mereka. Tadi buat mereka, terus buat saya. Ya udah terserah. Itu terserah kalian mau mendengarkan siapa. Mau mendengarkan saya atau dia. Itu urusan kalian. Sudah itu saja. Oh, itu saja. Ya sudah, terima kasih banyak atas kehadirannya. Satu saat akan kami undang kembali di lain waktu. Yang berterima kasih. Ya, sama-sama. Kesempatan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Waduh, hebat banget. Hati-hati ya para sedulur dengan bahasanya kebaikan. Bagaimana saya tidak baik? Saya sudah berbagi.
Ya berbagi strategi, kebaikannya buat saya, biar saya punya strategi juga untuk siar ke mereka. Dan baik juga untuk mereka. Ya baik dari sisi pengetahuan biar tahu ya bahwa ternyata selama ini kampanye mereka itu bohong, bukan surga yang mereka tawarkan tapi neraka ya. Ya udah silahkan, saya izinkan kamu untuk keluar dari tubuh mediator. Terima kasih sekali lagi. Saya yang harus berterima kasih. Ya sama-sama. Sudah bertemu dengan Anda. Suatu kehormatan. Sampai ketemu nanti. Ya terkunci rusuk yang tidak bisa terbawa. Saya akan bertemu Anda. Ya terkunci rusuk tubuh mediator semua terkunci, tidak bisa terbawa oleh energi iblis yang lo udah tubuh. Sinkron semuanya sinkron. Assalamualaikum. Semua energi keluar Allah, keluar semuanya. Sallallahu sinkron, bersihkan semua energi, boleh kembali Allah. Alhamdulillah para sedulur semuanya. Jadi sangat jelas sekali ya dijelaskan oleh ini pihak musuh yang menjelaskan bagaimana mereka mengkader pasukan-pasukannya yang mereka masukkan ke dalam tubuh manusia. Ternyata mereka ya mungkin selangkah lebih maju secara strategi. Dan sebenarnya Islam juga sudah mengajarkan ya. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana hidup dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali dengan tentunya tata cara syariat Islam. Itu semua ya adalah salah satu konsep untuk mengcover konsep iblis tadi. Mereka juga memasukkan energi-energinya kepada tubuh manusia itu ya semenjak di kandungan, berarti dari orang tuanya. Dari mana sumber orang tuanya menghasilkan rezeki yang akan digunakan untuk menghidupi keluarganya, atau makanan-makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Maka Islam mengatur halal haram dari makanan-makanan tersebut supaya terpilah tidak ada yang mengandung energi dari bangsa-bangsa iblis tadi yang memang mereka sudah masukkan. Jadi Allah sudah tahu, makanya kenapa dalam Al-Quran sudah dikategorikan makanan-makanan yang diharamkan, makanan yang dihalalkan. Makanan yang diharamkan itu tentunya adalah makanan-makanan yang secara proses gaibnya itu sudah tertetesi dikontaminasi oleh energi mereka. Seperti itu. Contoh dalam Al-Quran mengatakan seperti darah dan daging babi itu haram. Nah, maka orang yang memaksakan, orang muslim yang memaksakan untuk makan itu, maka dia otomatis akan berubah karakternya. Dia akan menjadi pembangkang. Karena energi dari makanan yang dimakan itu udah otomatis. Pembangkangan yang awal sudah jelas-jelas dia membangkang syariat. Itu adalah karakter iblis. Dan salah satu ciri yang terkuat, adakah iblis dalam tubuh kita dengan melihat karakter dan sifat dalam diri kita sendiri. Karakter iblis itu muncul dalam diri kita berarti memang ada bagian-bagian energi iblis yang mengalir dalam aliran tubuh kita. Itu konsep sederhananya ya. Jadi sungguh luar biasa strategi mereka membohongi, berkampanye bahwa mereka menawarkan surga padahal hakikatnya adalah neraka. Dan itu sangat halus sekali. Dari mulai hal-hal yang dimasukkan ke dalam tubuh. Belum dari sistem keuangan yang mereka ciptakan tadi, yang mereka mengakui mereka lah yang menjadi penguasa dari sistem itu. Sistem apa? Sistem riba tentunya. Perbankan itu mereka akan perkuat sekuat-kuatnya dari tingkatan dunia sampai ke tingkatan negara, bahkan sampai ke tingkatan paling bawah. Karena itu adalah salah satu jalur pipa airnya yang bisa masuk ke dalam tubuh. Artinya rezeki uang yang dicari, yang didapatkan oleh seorang suami yang terkait dengan riba tersebut, maka akan menjadi kotoran di dalam tubuh orang-orang yang memakan harta itu. Dan itu sudah menjamur hampir 90% di semua kalangan manusia. Itulah yang dimaksud strateginya tadi, yang saya katakan begitu halus. Maka mereka begitu sangat tinggi keyakinannya bahwa semua rencana mereka itu akan berhasil dan tidak pernah gagal.
Ya, silahkan nanti diulang-ulang nontonnya karena banyak sekali nilai-nilai yang bisa dipahami di dalam dialog kami tadi, walaupun mungkin terlihat santai, kocak, tapi sebenarnya saya hanya memancing supaya energi iblisnya itu tidak keluar. Saya buat enjoy ya. Karena kalau kita terlalu semaneng, energinya akan keluar, akan mempengaruhi Anda nanti yang menonton. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami berdua mewakili tim Padepokan Cahaya Siliwangi. Mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.